Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sudah berdoa? Belum, Bu. Ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, baik, selesai. Kalian apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertemu langsung, tapi masih ada celah untuk kita tetap berkomunikasi dengan keadaan virtual ya teman-teman. Kita doakan semoga COVID ini segera usai dan kita bisa belajar langsung dengan tatap muka. Oh ya, Ibu sudah bagikan ya absen di Google Classroom, boleh diisi dari sekarang. Baik, Bu. Sok, diisi absennya. Sudah? Sudah, Ibu. Hari ini Ibu absen dulu ya. Arifatul Jamilah, ada? Ada Ibu hadir. Rizka Apriani, Putri Ayu, Siti Aisyah, Herlina, Nina Karlina, Ahmad, Riko Alamsyah, Muhammad Andi, Reza Gunawan. Ya, alhamdulillah ya hadir semuanya. Hari ini, di pertemuan kali ini, kita belajar mengenai teks tabel. Bagaimana kalian harus wajib bisa menganalisis struktur, ciri-ciri, dan jenis dari suatu teks tabel. Serta kalian harus bisa menceritakan kembali isi cerita tabel. Nah, di sini kalian harus membuat teks cerita tabel dengan individu dari hasil olah pikir kalian masing-masing tanpa copy paste dari Google ataupun lihat di sumber manapun. Gunakan imajinasi kalian sehebat mungkin. Ibu akan tahu cerita teks tabel yang bikin sendiri atau kopas dari internet. Ibu akan periksa satu-satu hasil kerja kalian. Nah, setelah itu, kalian harus bisa menceritakan kembali hasil buatan teks cerita tabel. Mengerti? Mengerti, Ibu. Nah, hari ini Ibu akan menampilkan PPT dari materi teks tabel tersebut. Kalian simak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan untuk kalian yang harus dijawab. Baik, Bu. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Ya, sebentar. Di sini ada teks tabel. Nah, dimulai dari pengertian. Pengertian. Di sini ada pengertian. Nah, teks tabel ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin, fabulat atau fabel. Fabel ini cerita tentang fiksi kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Maka binatang-binatang yang ada di cerita fabel ini memiliki karakter seperti manusia. Ada yang baik, jujur, sopan, atau pintar. Namun ada juga yang tidak baik seperti mempunyai sikap licik, sombong, suka menipu, dan lainnya. Nah, fabel ini layaknya cerita dongeng tentang binatang maupun tumbuhan yang bisa bertingkah laku layaknya manusia.
Dalam cerita fabel ini biasanya memuat pesan moral yang dapat dijadikan pembelajaran bagi pembacanya maupun pendengar. Itulah mengapa cerita fabel disebut dengan cerita moral. Nah, dilanjut slide berikutnya. Di sini ada ciri-ciri teks fabel. Yang pertama, fabel ini mengambil tokoh dari para binatang. Kedua, watak tokoh para binatang digambarkan seperti watak manusia. Ada yang baik dan buruk, serta bisa berbicara. Ketiga, memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian sebab akibat yang alurnya maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. Fabel ini menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lainnya. Gaya penceritaannya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Keenam, ciri bahasa yang digunakan dalam fabel adalah kalimat naratif atau peristiwa, kalimat langsung yang dilakukan oleh para tokoh, dan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Dan yang terakhir, ketujuh, jenis fabel ada yang memiliki pesan eksplisit, ada koda, dan ada fabel yang pesannya tidak dicantumkan secara eksplisit. Dan ini ada materi terakhir, yaitu tentang strukturnya teks fabel. Pertama, orientasi. Orientasi ini merupakan bagian awal dari teks fabel. Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar, tempat suasana, dan waktu serta awalan masuk ke tahap berikutnya. Kedua, ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan bagian yang menceritakan awal terjadinya konflik antar tokoh. Nah, di sini penulis mulai menceritakan kejadian yang menjadi penyebab konflik antar tokoh. Komplikasi ini diawali dengan munculnya masalah hingga masalah memuncak mencapai klimaks. Nah, yang ketiga ada klimaks. Klimaks ini merupakan permasalahan yang begitu hebat. Lalu dilanjut dengan resolusi. Bagian selanjutnya resolusi ini menceritakan bagaimana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh tokoh serta ganjaran yang diterima oleh tokoh. Nah, yang terakhir ada koda. Koda ini, bagian ini berisi tentang pengubahan tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Di sini, penulis biasanya mengungkapkan nilai moral yang ada di dalam cerita secara implisit. Koda bersifat opsional, yaitu boleh ada atau tidak ada. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu untuk kalian didiskusikan lalu dijawab. Siapkan buku catatan dan alat tulis kalian dari sekarang. Sudah siap? Siap, Ibu. Baik. Dengarkan baik-baik ya. Kalian tulis dengan teliti. Siap? Yang pertama, apa saja isi dari teks fabel? Nomor kedua, apa saja isi dari kaidah kebahasaan teks fabel? Terakhir, nomor ketiga, buatlah teks fabel. Nah, sudah 3 saja. Kalian isi dan kalian bikin cerita teks fabel dengan benar dan harus nyambung. Ingat, jangan copy paste atau menyalin dari sumber lainnya. Ya, kerjakan dimulai dari sekarang, Ibu tunggu. Izin bertanya, Ibu. Ya, silahkan. Maksud dari apa saja isi dari teks fabel itu seperti struktur, ciri-ciri, apakah seperti itu, Bu? Ya, betul. Oh, begitu, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Jangan copy paste ya, ingat. Harus bikinan kalian sendiri. Ada yang sudah selesai? Sebentar lagi, Bu. Ya, baik. Sudah, Bu. Ya, silahkan jawab pertanyaan serta ceritakan hasil dari teks tabel yang kalian bikin sendiri tadi ya. Baik, Ibu. Pertanyaan nomor 1. Apa saja isi dari teks tabel? Jadi jawaban saya, isi dari teks tabel ada struktur teks tabel. Teks tabel ini memiliki strukturnya sendiri, ada orientasi, komplikasi, lalu berlanjut ke resolusi dan koda. Ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, fabel mengambil tokoh dari para binatang. Kedua, watak tokoh dan para binatang digambarkan seperti watak manusia, yaitu ada yang baik dan yang buruk, serta bisa berbicara. Yang ketiga, memiliki rangkaian peristiwa tentang kejadian sebab dan akibat yang alurnya maju untuk mencapai puncak atau akhir cerita. Lalu, fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu jenis fabel ini selalu diakhiri dengan mengandung pesan moral. Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja kaidah kebahasaan teks fabel? Jadi, kaidah kebahasaan teks fabel itu yaitu kata kerja aktif intransitif dan aktif transitif, yaitu penggunaan kata sandang, si, dan sang. Penggunaan keterangan tempat dan waktu, yaitu penggunaan kata hubung, lalu, kemudian, dan akhirnya. Lalu ada nomor 3, buatlah teks fabel. Saya membuat teks fabel yang judulnya Gajah yang Baik Hati. Boleh saya bacakan ya, Bu? Siang hari itu, suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari air. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa.
Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh gajah yang kebetulan melewati tempat itu. "Hai, siapa yang ada di kolam itu?" "Aku, si kancil, sahabatmu." Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar gajah mau menolongnya. "Tolong aku mengangkat ikan ini." Yang benar kau mendapat ikan." "Benar, benar, aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah, tetapi bagaimana jika naiknya nanti? "Kamu mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu?" Kancil hanya terdiam. "Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan kancil, ia mulai putus asa. Semakin lama berada di tempat itu, kancil mulai merasa kedinginan. Hingga menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya. "Aduh, gawat, aku benar-benar akan kaku di tempat ini." Dia berpikir, apakah ini karma karena dia sering menjahili teman-temannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba gajah muncul dengan kembali. Kancil meminta tolong kembali. "Tolong aku berjanji tidak akan jahil lagi." "Janji?" Gajah menekankan. "Sekarang, apakah kamu sudah sadar dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil, iseng, dan merugikan binatang lain?" "Benar, Pak Gajah, saya benar-benar berjanji." Gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. "Terima kasih, Pak Gajah, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini," ujar kancil saat sudah sampai di atas. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat, ia tidak pernah berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada binatang lainnya. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati tidak akan tidak mohon maaf, jika kita hati-hati kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, pesan moralnya itu kita harus berhati-hati saat berperilaku agar selamat dan bisa menyelamatkan orang lain. Sekian Ibu jawaban dari saya. Mohon maaf Ibu, mikrofonnya belum dinyalain. Ya, bagus sekali jawaban atas pertanyaan serta cerita teks fabel yang sudah Arifa buat. Terima kasih, Ibu sangat apresiasi terhadap Arifa. Nah, sekarang kasih kesimpulan buat Arifa terkait dari pembelajaran teks fabel yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, tolong ya kasih kesimpulan apa. Baik, Bu. Izin memaparkan kesimpulannya, Ibu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulan mempelajari teks fabel ini sangat bermanfaat untuk membantu anak mendapatkan banyak pengetahuan terutama secara moral.
Orang tua pun akan mudah menyampaikan kebenaran atau nasihat kepada anak dengan cara yang menyenangkan. Seperti itu, Bu. Kesimpulan dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas kesimpulannya. Tidak terasa ya, sudah di ujung pembelajaran waktunya, sudah mau habis. Sekarang Ibu mau kalian membuat ringkasan hal-hal penting dari kegiatan pembelajaran teks tabel ini. Kalian sekarang buat ringkasannya, lalu dikirimkan ke Google Classroom batas sampai jam 11 siang hari ini. Nanti Ibu kasih rubrik pengumpulannya. Kalian buat sebaik-baiknya. Nanti jawabannya yang bagus dan membangunkan motivasi, Ibu kasih nilai tambahan. Yuk dimulai dari sekarang, kalian catat hal-hal penting apa saja. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalian diingatkan besok siap-siap untuk mempelajari tentang teks negosiasi ya, karena akan ada praktis dan Ibu akan kasih materi. Baik, Bu. Ya, waktunya sudah habis. Mari kita pimpin doa supaya pembelajaran ini berkah dan bermanfaat buat kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya, hari ini kita doa bersama-sama ya. Yuk, mari pimpin oleh salah satu siswa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Dimulai. Ya, cukup. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Kalian belajar yang rajin agar kelak menjadi orang yang sukses. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ibu tutup. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sehat-sehat, Ibu. Ya, terima kasih.